Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa nih? Kenapa guru-guru ASN dan calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan? Mungkin Mas Nino, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen. Betul. Jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre? Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangannya. Tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Per tahun kira-kira maksimal 60 sampai 70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, prajabatan, menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru ya, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya. Plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum, yang ngantre menunggu sertifikasi PPG. Jadi bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadi hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru disertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai disertifikasi, dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari Sabang sampai Merauke saya ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, iya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun Pak. Mereka akan, hampir setengah dari guru kita itu tidak akan menerima sama sekali karena sudah pensiun. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di Undang-Undang Guru dan Dosen mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi disebut situ. Itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi kalau misalnya Mas Tino, guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN ini untuk guru-guru negeri ya. Kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi kenaikan tunjangan ya, tanpa harus sertifikasi. Tanpa harus sertifikasi. Saya ingin sedikit memperdalam poin itu Mas. Silakan. Tapi kalau boleh saya rangkumkan yang disampaikan Mas Menteri ini adalah bahwa pengaturan di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang niatnya baik untuk memberi kesejahteraan yang layak bagi guru. Dan itu sama dengan niat kita gitu ya sekarang. Tapi itu sulit diimplementasikan karena mencampurkan dua hal. Satu, sertifikasi yang tujuannya adalah untuk kualitas. Dan yang kedua, kesejahteraan, tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan urutannya, jadi keliru urutannya ya. Kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen sekarang, sertifikasi dulu, kualitas dulu, baru
boleh mendapatkan kenaikan tunjangan, kenaikan kesejahteraan. Padahal seharusnya ya kalau orang bekerja menjalankan tugas sebagai guru, otomatis dia seharusnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dan itu adalah kenapa kita pagi siang malam berjuang untuk RUU Sisdiknas ini. Karena menurut kami di Kemendikbudristek, kalau orang itu bekerja sebagai guru, dia harus mendapatkan tunjangan. Ya. Kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya? Tetapi situasinya, kenapa ini ada polemik di masyarakat? Karena ada berbagai pihak yang sekarang mempertanyakan, melihatnya hanya sangat dari permukaan saja. Mereka melihat kata tunjangan profesi itu dikeluarkan dari undang-undang. Seolah-olah kita ingin menarik tunjangan, padahal kebalikannya, Mas Nino. Kata tunjangan profesi itulah alasan kenapa 1,6 juta guru itu sekarang tidak menerima tunjangannya dan harus mengantre. Jadi disandra oleh pengaturan yang mengikat mereka harus sertifikasi dulu baru menerima penghasilan yang layak. Nah, kalau pertanyaan kritisnya begini Mas Menteri, kenapa tidak ya Kemdikbud mempermudah saja proses sertifikasinya? Berikan saja sertifikasi bagi semua guru yang 1,6 juta tadi. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena sertifikasi itu adalah, analoginya adalah SIM. Ya kan Mas Tino? Seperti surat izin mengemudi. Untuk bisa menjadi guru, harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat. Jadi kita harus melindungi konsep sertifikasi untuk guru-guru baru sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru, baik di swasta maupun di negeri. Ini harus ada proses kualifikasi siapa yang boleh menjadi guru. Selama ini di Undang-Undang Guru dan Dosen ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan. Kita ingin memecahkannya sehingga yang sudah menjadi guru ya udah kita putihkan mereka. Kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus mengikuti proses sertifikasi. Dan benefitnya adalah sertifikasi masih terjaga. Untuk guru-guru baru kita memastikan guru-guru baru yang akan menjadi regenerasi proses transformasi ini kualitasnya baik. Plus kapasitas PPG itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru. Sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensiun. Jadi ini akan meredakan tekanan ya dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah dikomplain di berbagai macam daerah. Ya, dan itu adalah benefitnya. Jadi kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi kepada semuanya? Karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar sertifikasi. Jadi itu kita lindungi. Tapi ujung-ujungnya, dan ini yang harus guru mengetahui, ujung-ujungnya yang penting buat guru yang sudah menjadi guru sekarang itu apa? Apakah yang penting itu adalah peningkatan daripada tunjangan mereka, peningkatan kepada kesejahteraan mereka? Ya ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada standar untuk yang guru negeri, kepada standar guru ASN. Tentang konsep tunjangan profesi tadi, guru ASN itu kalau mereka dikecualikan, mereka tidak bisa menerima tunjangan yang diatur di Undang-Undang ASN. Betul. Gitu ya. Nah, pertanyaan kritis lainnya adalah, bukankah guru ini pekerja profesional yang seharusnya mendapatkan tunjangan yang disebut sebagai tunjangan profesi? Nah, jawaban terhadap ini kan sebenarnya menurut Undang-Undang ASN, tiap jabatan itu memiliki tunjangan khusus gitu ya, yang disebut sebagai tunjangan jabatan fungsional. Ya. Itu nanti bisa saja kita atur gitu ya Mas Menteri di dalam aturan turunannya bahwa tunjangan jabatan fungsional guru itu secara substansi sama dengan tunjangan fungsional yang diterima sekarang gitu. Hanya kita mengikuti rezim peraturan perundang-undangan Undang-Undang ASN sehingga mereka bisa segera mendapatkan kenaikan tunjangannya. Betul. Pertanyaan kritis berikutnya adalah, bukankah sekarang guru ASN ya sudah menerima tunjangan jabatan fungsional itu tapi kecil sekali? Iya, dan itu benar sekali. Dan kenapa tunjangan fungsional guru itu kecil sekali? Kita lihat lagi, kita kembali ke sejarah.
Kalau kita melihat posisi-posisi ASN lainnya, Mas Dino, itu tunjangan fungsional mereka itu terus meningkat, ya kan? Selalu ada penyesuaian meningkat. Tapi tunjangan fungsional guru itu jauh lebih rendah karena di tahun 2005 waktu Undang-Undang Guru dan Dosen itu keluar, timbullah ini konsep tunjangan profesi baru dengan 1 kali gaji. Karena ada pemisahan track guru untuk tunjangan, tidak ada insentif untuk pemerintah meningkatkan tunjangan fungsionalnya. Jadi ketinggalan tunjangan fungsional guru. Jadi tetap dibuat kecil ya, karena dianggap sudah ada pengaturan yang tersendiri. Betul. Jadi kenapa tidak naik ya? Karena mereka melihat Undang-Undang Guru dan Dosen kan sudah ada tunjangan profesi namanya. Ya. Nah inilah makanya guru-guru harus mengerti bahwa yang namanya tunjangan profesi ini dengan penyebutan dalam itu, itulah yang menghasilkan komplikasi daripada sistem ini. Sedangkan kalau mereka dikembalikan ke guru undang-undang ASN, dan kalau yang bagi yang swasta dikembalikan ke undang-undang ketenagakerjaan, mereka akan jauh lebih mudah untuk pemerintah memberikan tunjangan, jauh lebih mudah untuk pemerintah memastikan akuntabilitas, dan jauh lebih mudah untuk pemerintah melakukan peningkatan daripada tunjangan fungsional daripada guru. Karena itu tinggal kita merubah peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan itu jauh lebih mudah. Jadi itu kira-kira secara teknis ya. Nah makanya tapi di lapangan Mas Nino, ada yang bilang tunjangan profesi hilang, itu mudah sekali gitu menyerangnya gitu, bahwa tunjangan profesi sudah hilang, jumlah tunjangan iya, kok kita disamakan dengan ASN lain. Untuk itu saya tuh ingin sekali berbicara pada guru. Ujung-ujungnya Bapak Ibu guru, yang penting itu apa sih? Kesejahteraan Anda naik kan? Itu yang paling penting. Kita jangan berbicara terlalu panjang mengenai kritik-kritik yang hanya di permukaan saja, yang bisa mungkin men-trigger atau memancing emosi, karena gampang sekali dipelintir. Ujung-ujungnya guru harus tahu masalah sekarang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen karena ada sebutan tunjangan terpisah, tunjangan profesi. Itulah kenapa itu harus kita keluarkan sehingga kita bisa memberikan uang dan tunjangan kepada guru sekarang, Mas Nino. Guru itu butuh uang sekarang, bukan dalam 20 tahun. Nah, itu yang mau kita lakukan. Betul, betul. Nah, Mas Menteri kan tadi menyebut guru swasta. Ya. Yang tadi kita bicarakan itu pengaturan untuk guru-guru ASN. Betul. Yaitu PNS dan P3K. Jadi semua ini yang baru mau diangkat jadi P3K, yang udah 300.000 diangkat dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan. Betul. Yang ASN, betul. Silakan. Kalau yang swasta gimana Mas Tino? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Kalau guru ASN, P3K maupun PNS itu akan diatur di bawah rezim Undang-Undang ASN. Kalau swasta tentunya mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya, di peraturan pemerintah tentang pengupahan, itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama, itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya, guru swasta itu juga seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN, berada di sekolah negeri. Nah, sekarang pertanyaannya, kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak setara dengan guru-guru ASN tadi? Benar sekali Mas Tino. Jadi poin pertama yang sangat penting adalah kalau ASN tadi kembali kepada Undang-Undang ASN. Kalau swasta kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji atau upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong lewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang
mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Jadi rencana pemerintah adalah setelah RUU ini keluar adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan, kepada sekolah-sekolah swasta untuk memberikannya. Kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain, dan kita melihat, saya udah banyak sekali sekolah saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR, Mas Dino, dan ini suatu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Jadi dua mekanisme itu adalah benefit ya daripada perubahan di RUU Sistiknas ini. Jadi melalui peningkatan subsidi kita, BOS, bantuan operasional sekolah, yang itu di bawah kontrolnya Kemendikbudristek. Jadi kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana BOS ini bagi penghasilan gurunya, kesejahteraan gurunya. Ya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan, termasuk penahanan dana BOS tersebut. Kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang layak, gitu. Jadi itu adalah garansi check dan balance yang akan kita lakukan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan yang kedua tadi, justru karena ikut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang aturan turunannya sudah sangat detail, sangat lengkap, melindungi hak-hak pekerja. Justru karena itulah guru-guru di sekolah swasta ini bisa lebih punya kepastian hukum sebenarnya ya. Betul. Karena tidak dikecualikan lagi. Betul. Sekali lagi, kembali lagi, masalahnya di guru swasta, kenapa banyak guru dibayar UMR dan lain-lain? Karena ini ada pengecualian guru di Undang-Undang Guru dan Dosen dengan adanya namanya disebut tunjangan profesi. Jadi baliknya ke situ lagi, Mas Dino. Ujung-ujungnya buat guru negeri, guru swasta, guru honorer, semuanya ini seperti yang Mas Dino bilang, tersandera dengan konsep tunjangan profesi guru. Padahal di Undang-Undang ASN dan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bisa jauh lebih terlindungi dan bisa langsung mengalami peningkatan kesejahteraan. Itu sebenarnya.